terakhir dari saya lah. Ya udah, terus apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnan dari Kamajaya. Lalu di sebelah saya ada Saya Danistia Jaraulia. Baik, sebelum bincang-bincang lebih dalam, mari kita perkenalan dulu, atau kita lihat deh profilnya Danisti Hajar Aulia ini sekarang lagi menempuh kuliah atau pekerjaan atau sedang menempuh apa, tolong boleh dijelaskan. Jadi sekarang aku lagi kuliah. Aku kuliah di Teknik Geodesi ITENAS. Sekarang aku udah semester 6. Semester 6. Nah, geodesi semester 6. Geodesi itu nggak umum, saya dengar ya di telinga saya. Coba tolong jelasin dong bahwa geodesi itu apa, untuk halayak umum mungkin bisa dikenalkan bahwa geodesi itu apa. Emang ini podcast bahas apa sih Mas sebenarnya? Judul dari bincang-bincang kita pada hari ini adalah bagaimana sih menjadi tenaga ahli dari fotogrametri. Nah, kebetulan fotogrametri itu kan setahu saya, yang saya baca di Google tuh ada kaitannya dengan geodesi. Nah, mungkin karena saya orang awam, mungkin dari Danisi sendiri bisa dijelaskan apa itu hubungannya geodesi dengan fotogrametri, dan geodesinya dulu aja deh, tolong dijelasin. Berarti tadi kita lagi bridging buat masuk ke sana. Betul, Jadi saya betul. diminta buat jelasin geodesinya dulu nih. betul. Oke. Jadi geodesi itu simpelnya gimana sih cara kita buat nentuin posisi. Tapi posisinya bukan sekadar posisi ya, karena semua orang kan bisa nentuin posisi ya. Kayak kamu misalkan nunjuk ke sana, posisinya di situ. Ya, Itu posisi kan? ya betul. Ya. Apa yang ditunjuk oleh saya tadi Iya, tuh. posisinya tuh kan hanya secara lisan gitu. Oh, posisinya di sana. Oh, posisinya di situ. Nah, geodesi itu bukan yang posisi yang kayak gitu loh. Jadi kita tuh adalah posisi yang pasti atau definitif, dan kita tuh posisinya udah menentukan posisinya itu udah dalam satuan senti bahkan mili gitu. Oh, tingkat kesalahannya mungkin ya, errornya senti sampai mili. Ya. Oh. Menarik juga geodesi. Nah, tiba-tiba dikaitkan geodesi dan fotogrametri, sedangkan saya juga nggak tahu fotogrametri itu apa. Tolong jelaskan lagi bahwa fotogrametri itu apa. Oke. Jadi fotogrametri itu ya intinya ya, simpelnya kita melakukan foto udara untuk mendapatkan kenampakan permukaan bumi. Dan sebenarnya kan kalau misalkan foto biasa udah nggak mengandung nilai apa-apa kan. Kalau misalkan di foto tuh biasanya cuma pixel-pixel doang gitu kan. Kalau di kita itu si pixel-pixelnya itu bisa punya nilai koordinat gitu, makanya bisa dipakai buat pemetaan. Menarik juga ya pemetaan berarti ya. Sampai belajar pixel, sampai belajar ketelitian, sampai belajar margin of error, posisi, pembuatan peta, banyak lain hal yang tadi disebutin. Nah, cabang selain fotogrametri dari geodesi itu belajar apa aja sih? Kan tadi pemetaan menggunakan foto udara ya kalau fotogrametri. Betul. Kalau yang lainnya ada nggak pakai laut atau apa gitu? Ada banget. Jadi geodesi itu kayak avatar. Fire.
ada di daratnya, di udaranya, ada di airnya gitu. Nah, jadi tadi salah satunya fotogrametri, terus di daratnya ada survei terestris, terus ada di airnya tuh ada di hidrografi, terus nanti kita sampai ke ruang angkasa juga, ada yang namanya teknologi penginderaan jauh, terus ada sistem informasi geospasial atau geografis. Banyak juga, berarti ada berapa ya? Lebih dari 4 lah ya. Ya, Dan itu pusing semua ya? lumayan sih. Wah. Kalau disebutin pusing nanti pada nggak mau masuk geodesi, Mas. Tapi dari kesekian banyaknya cabang ilmu geodesi, yang paling Anda tekuni sekarang yang mana? Sebenarnya yang paling aku tekuni sekarang tuh, aku lagi suka banget sama fotogrametri. Itu karena bisa dibilang dari hobi foto-foto gitu ya, dari hobi foto-foto, terus ternyata ada kaitannya nih sama geodesi, dan ternyata prospeknya menjanjikan ke depan. Jadi ya apa salahnya hobi dan disalurkan, atau kita punya bisa dapetin ilmu yang baru gitu. Setelah mengetahui kalau ini ada kaitannya sama suatu bidang keilmuan, jadi lebih menarik gitu. Jadi harusnya menguntungkan sih. Cuman kan saya belum masuk ke dunia kerja ya, Mas. Jadi belum tahu juga nih gimana rasanya. Ngomong-ngomong dunia kerja nih ya, untuk dunia kerja dalam bidang fotogrametri ya, tentunya bidang geodesi fotogrametri, mungkin dari sekarang nih Danisti udah mempersiapkan apa aja sih buat buat kehidupan di kehidupan kerja masa nanti gitu, entah latihan buat ngefoto terus-terusan atau kayak gimana, mungkin ada yang bisa di sharing buat teman-teman. Oke, sebenarnya kalau buat persiapan sih banyak ya yang harus dipersiapkan. Cuman ketika saya sekarang posisinya sebagai mahasiswa, kebetulan saya kemarin ikutan suatu sertifikasi remote pilot gitu buat pilot drone ya. Nah itu yang melaksanakannya PT Teradrone Indonesia tuh. Jadi aku di sana berkegiatan selama 7 hari, dan 5 harinya itu full pematerian dari Teradrone dan Kementerian Perhubungan. Terus di hari ke-6 dan ke-7-nya itu ada ujian praktek dan ujian tertulis tuh, Mas. Jadi sebenarnya kita tuh ketika saat ini sebagai mahasiswa bisa banyak ngelakuin atau mencari experience lewat sertifikasi tadi yang sebenarnya itu bisa diperoleh secara gratis loh gitu. Karena kan banyak juga ya pelatihan kayak gitu secara online. Iya, betul. Nah, sertifikasi ini menurut Danisi sendiri, menurut sudut pandang Danisi sendiri, bagus atau enggak sih buat dunia kerja nanti? Bagus banget dong pastinya, karena kan sertifikasi ini awalnya tuh dari SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang itu tuh dibuat sama Menteri Ketenagakerjaan, dan tujuannya untuk mengetahui kualifikasi tenaga kerja itu harus seperti apa, kompetensinya seperti apa, sampai wawasan dan sikapnya itu harus seperti apa. Terus buat spesifikasinya di geodesi tentunya ada ya SKKNI
di informasi geospasial, dan itu tuh diaturnya sama Badan Informasi Geospasial gitu. Tapi tentunya bagus juga untuk penyaringan para pekerja atau sumber daya manusia yang akan masuk pada perusahaan-perusahaan tertentu, misalkan perusahaan ternama, misalkan sebutlah misalkan BIG tadi, untuk mengetahui bahwa para pekerja ini telah tervalidasi untuk menjadi ahli dalam sebuah bidang sesuatu, maka dibutuhkanlah sertifikasi, betul kan? Ya. Nah, jadi artinya sangat membantu sekali kalau misalkan ditanya membantu atau tidak sangat membantu. Namun berbicara tentang finansial, sertifikasi itu dari range berapa sampai berapa sih di zaman sekarang? Kalau misalkan berkaca dari pengalaman aku kemarin ya, nah kan kemarin aku dapatnya yang gratis. Tapi kalau misalkan yang regulernya itu di range 1.200.000-an sih buat mahasiswa ya. Oh, untuk mahasiswa sih itu 200. Iya. Tapi mungkin juga lebih mahal dari itu. Betul. Tapi namun saya juga pernah dengar ada yang namanya sertifikasi kompetensi, yang dimana sertifikatnya diterbitkan oleh satu badan khusus yang sangat penting. Nah, di geodesi sendiri itu diterbitkan oleh siapa dan bagaimana alurnya, mungkin bisa dijelaskan? Sertifikasi kompetensi di bidang geodesi ini biasanya diterbitkan oleh lembaga penyelenggara jasa konstruksi atau LPJK. Nah, ini tuh biasanya, tapi dia tuh harus terakreditasi dulu oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi sebenarnya nantinya ke bawahnya itu biasanya banyak juga instansi-instansi yang atau bahkan tadi perusahaan-perusahaan tadi saya sebutkan kan PT Teradron itu juga bisa ngadain sertifikasi, tapi tetap berarti harus memiliki lisensi untuk melakukan sertifikasi. Nah, makanya tadi ada SKKNI itu loh, jadi kaitannya kayak gitu. Oh, dari tadi kan kita ngobrolin sertifikasi dari pandangan umum. Kalau dari pemetaan udaranya sendiri gimana? Jadi kan kita tuh sebagai lulusan S1 masuknya ke jenjang 6 dan ada beberapa pengemasan lagi. Dan di setiap pengemasan itu ada 8 unit kompetensi, ada kompetensi inti sama pilihan. Nah, si pengemasannya itu ada apa aja? Ada pengolahan data foto udara, kemudian ada pengolahan data lidar, terus pengolahan data SAR, terus ada pengolahan data citra satelit resolusi tinggi gitu. Baik, menarik juga ya geodesi berarti. Menarik. Apalagi tentang cara-cara pemetaannya sampai penentuan posisinya sangat menarik lah. Mungkin di penghujung bincang-bincang kita kali ini ada yang mau disampaikan gak buat mahasiswa-mahasiswa baru mungkin, atau yang belum masuk kuliah atau yang sedang sama-sama di semester 6 sekarang, dari Danisti sendiri ada yang mau disampaikan? Intinya sih sebagai mahasiswa jangan takut buat mencari hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru, khususnya yang berkaitan sama yang menunjang kompetensi kita ke depannya. Jadi perbanyak ikut pelatihan-pelatihan, workshop kayak gitu, perbanyakin buat experience kita supaya nanti ketika kita ikut sertifikasi yang asli nih untuk ke jenjang pekerjaan atau memasuki dunia industri itu udah nggak
kaget gitu. Apa aja sih yang harus disiapin juga itu harus dipelajari tadi dari SKKNI-nya. Paling kayak gitu sih. Baik, mungkin nggak terlalu lama-lama ya bincang-bincang kali ini. Paling kita simpulkan bahwa Danisti tadi berbicara bahwa keluar dari zona nyaman saat kita sudah beranjak dewasa dan saat akan mencari jati diri kita saat di perkuliahan mungkin ya, bisa dibilang. Baik, cukup menarik perbincangan kali ini. Terima kasih Danisti udah mampir ke acara ini. Saya terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan dan juga menyimak acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. Tapi mungkin ya anak geodesi harusnya yang lebih tahu kan, Danisti harusnya Iya, tapi lebih tahu. mau dijelasin Boleh, nggak? boleh. Tolong jelaskan.